Bapak Ibu wali murid serta anak-anak sekalian yang terkasih dalam Kristus, kita berkumpul bersama pagi hari ini untuk bersama-sama berdoa mengawali tahun pelajaran baru 2020-2021. Maka mari sebelum kita lanjutkan ibadah kita bersama-sama menyanyikan sebuah lagu pembukaan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semangatlah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus senantiasa beserta kita sekalian, sekarang dan selama-lamanya. Suster, Bapak, Ibu guru, para orang tua murid, serta anak-anak yang terkasih, pada hari ini kita berkumpul bersama untuk seperti yang saya sampaikan tadi, mengawali tahun pelajaran baru 2020-2021. Maka langkah baiknya kita bersama-sama sebelum kita melanjutkan ibadat kita ini, kita hening sejenak untuk memeriksa batin kita masing-masing agar segala dosa dan kesalahan kita boleh kita persembahkan kepada Tuhan dan kita layak di hadiratnya. Kita hening sejenak. Menyadari bahwa kita ini adalah manusia yang seringkali salah dan berbuat dosa, marilah bersama-sama kita bertobat. Allah yang Maha Rahim, aku menyesal atas dosa-dosaku, sebab patut aku Engkau hukum, terutama sebab aku telah menghina Engkau, yang Maha Murah dan Maha Baik bagiku. Aku benci akan segala dosaku, dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Kudus dan kekal, alangkah bahagianya kami memiliki Allah yang penuh cinta dan kasih bagi kami. Engkau senantiasa memelihara kami serta menyertai kami di dalam hidup kami. Tuhan, pada kesempatan ini kami bersama-sama berkumpul di hadirat-Mu untuk mempersembahkan kepadamu baik diri kami, terlebih setiap kegiatan belajar mengajar yang akan kami masuki di tahun pelajaran
2020-2021. Kami mohon pertolongan-Mu ya Tuhan, agar segala sesuatu dapat terlaksana dengan baik adanya. Jadi kami mohon pertolongan-Mu untuk turun tangan bagi suksesnya pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di SDK Santo Fransiskus tercinta ini. Berkatilah kiranya suster, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu para karyawan, terlebih juga semua siswa-siswa kami. Berikanlah semangat bagi kami di dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar tersebut. Juga kami tak lupa berdoa untuk semua para orang tua. Semoga mereka sungguh-sungguh dengan penuh cinta dan kasih mendampingi putra-putri mereka dengan ketekunan serta kesetiaan. Tuhan, doa kami ini kurang sempurna, ke dalam tangan-Mu kami serahkan demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sekarang mari kita lanjutkan dengan mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Injil Matius. Pada suatu hari Sabat, Yesus dan murid-muridnya berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepada Yesus, "Lihatlah, murid-murid-Mu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Tetapi Yesus menjawab, "Tidakkah kalian baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengikutnya lapar? Ia masuk ke dalam bait Allah, dan mereka semua makan roti sajian yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam. Atau tidakkah kalian baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah, namun tidak bermasalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Seandainya kalian memahami maksud sabda ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kalian tidak akan menghukum orang yang tidak bersalah. Sebab Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu wali murid, anak-anak, Bapak Ibu guru, dan seluruh staf karyawan SDK Santo Fransiskus Lawang. Setelah kita mendengarkan sabda Tuhan, Yesus menyatakan bahwa untuk menyucikan hari Sabat, salah satu hal yang selalu menjadi pokok perdebatan para pemimpin dan Yesus adalah hari Sabat. Bagi orang Yahudi, hari Sabat adalah hari yang dikuduskan bagi Tuhan. Pada hari ini, semua orang tanpa kecuali dilarang beraktivitas. Ketika para murid Yesus memetik bulir gandum dan memakannya pada hari tersebut, orang-orang Farisi, mereka apa yang dilakukan para murid
bukan saja melanggar kesucian hari Sabat, tetapi juga telah menghina Tuhan. Menanggapi protes para ahli Taurat, Yesus mengingatkan mereka akan apa yang pernah dilakukan Daud dan para imam yang bertugas di Bait Allah pada hari Sabat. Dua pelanggaran yang dibuat Daud dan para imam sengaja diungkapkan oleh Yesus untuk membuka mata orang Farisi bahwa yang terpenting pada hari Sabat bukanlah menjalankan segala aturan hukum Taurat dengan ketat, melainkan bagaimana menggunakan aturan itu untuk kebaikan hidup manusia. Bila Daud dan para imam boleh melanggar aturan hari Sabat demi kebaikan para pengikut dan orang-orang yang mereka layani, Yesus, Anak Allah yang adalah Tuhan atas hari Sabat, tentu tidak dapat membiarkan para muridnya kelaparan pada hari tersebut. Bapak Ibu wali murid, anak-anak, Bapak Ibu guru, dan seluruh staf karyawan, serta hadirin sekalian, Yesus menghendaki agar kita beriman secara dewasa dalam menanggapi suatu peraturan atau kebiasaan tertentu dalam gereja. Aturan yang berisi boleh atau tidak memang dibutuhkan ketika iman kita masih anak-anak. Namun, saat kita bertumbuh menjadi dewasa, dalam iman kita mesti mampu melihat tujuan dari peraturan itu untuk apa. Oleh karena itu, kita diajar oleh Yesus supaya mengerti bahwa ada yang lebih penting dari sekedar larangan melakukan pekerjaan pada hari Sabat, yakni mengutamakan belas kasihan, bukan persembahan. Melaksanakan kehendak Allah berarti antara lain mewartakan kabar gembira, menolong orang, memberi perhatian, mengusahakan keadilan dalam hidup bersama. Ada saat di mana peraturan saat ini sangat dibutuhkan, sehingga suatu saat ketika iman kita sudah sungguh dewasa, maka tanpa peraturan, sekalipun kita bisa melakukan kehendak Tuhan. Saat ini, kita dalam masa pandemi COVID-19. Kita diajak memutus rantai penyebaran virus corona dengan segala upaya yang bisa kita lakukan dengan memperhatikan protokoler kesehatan. Mari kita saling bergandeng tangan untuk bekerja sama menjadi pelaku protokoler kesehatan tersebut. Kita selalu berdoa agar virus corona segera dilenyapkan dari muka bumi. Mari kita bekerja sama, saling mendukung, membangun komunikasi yang sehat, agar seluruh program yang sudah kita rencanakan dapat berjalan dengan lancar dan baik. Program pembelajaran daring dan luring dapat berjalan dengan lancar, berkat kerjasama dari kita semuanya. Dengan situasi dan kondisi COVID-19, mengajak Bapak Ibu, mengajak anak-anak, mengajak kita semua untuk terlibat secara penuh
dalam pembelajaran daring dan luring. Di sini peran serta orang tua sungguh sangat dibutuhkan dalam pembelajaran ini. Maka kami sungguh memohon kepada Bapak Ibu wali murid untuk dengan rela hati dan sepenuh hati dalam pendampingan putra-putri, menanamkan nilai-nilai yang berinovasi, kasih dan bermartabat di tengah keluarga. Sehingga saat pandemi COVID-19 ini, bagi kita memberikan pembelajaran yang berarti, terutama dalam mengembangkan sikap sosial dan berbagi satu dengan yang lain. Semoga kita semua semakin dimampukan untuk saling bekerja sama, saling mendukung untuk mewujudkan kasih Tuhan sendiri, saling berbagi, saling berbuat kasih untuk semakin memartabatkan orang lain. Dalam Tuhan Yesus yang senantiasa kita puji dan kita mohon dalam doa kita semakin juga dimampukan untuk dapat belajar dalam situasi apapun, untuk bersikap rendah hati, bersikap terbuka, untuk semakin dapat bekerja sama satu dengan yang lain. Semoga kita memasuki tahun pelajaran 2020-2021 ini dengan penuh semangat dan penuh harapan. Tuhan memberkati. Saudara sekalian, marilah sekarang kita memanjatkan doa-doa kepada Allah yang telah mengaruniakan aneka talenta dan berkat bagi kita. Bagi negara dan bangsa, semoga Allah Bapa menerangi bangsa dan negara, agar terbukalah mata batin untuk mengagumi kuasa dan mengakui kedaulatannya untuk keselamatan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi sekolah, semoga Allah Bapa sumber kesabaran dan belas kasih selalu memimpin dan mengajar kami, para pendidik dan tenaga kependidikan, agar tetap bersabar dan mengandalkannya dalam perjuangan meningkat kembangkan mutu pendidikan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi pemerhati pendidikan dan para donatur, semoga Allah Bapa melimpahkan berkat kemurahan hati, agar mereka tetap senantiasa peduli akan kemajuan SDK. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pendahulu yang telah kembali menghadap Tuhan, semoga Allah Bapa memberikan kedamaian dan ketenteraman di dalam sinarnya dan mengobarkan semangat juang mereka dalam jiwa kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang tua yang mencondongkan hati pada karya dan keselamatannya, semoga Allah Bapa mengalirkan keteguhan untuk berjuang dalam pergumulan hidup di masa pandemi COVID-19 ini, agar selalu tertuju pada keberhasilan putra-putrinya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi siswa SDK Santo Fransiskus, semoga Allah Bapa selalu hadir dan memberi kekuatan agar senantiasa giat belajar dengan wajah ceria dan penuh harapan untuk meraih masa depan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
Ya Allah, Guru yang bijaksana, sudilah mendengarkan permohonan kami, dampingilah dan tuntunlah kami semua yang terlibat dalam proses belajar mengajar di sekolah tercinta ini. Semoga mereka semua dapat bekerja serasi demi berhasilnya upaya pendidikan sepanjang tahun ini. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Sekarang marilah kita satukan doa-doa dan permohonan kita ini dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik dan Maha Bijaksana, kembali kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas penyelenggaraan-Mu pada hari ini, bahwa kami Engkau perkenankan berkumpul dan berdoa kepada-Mu. Semoga permohonan dan harapan kami yang telah kami panjatkan kepada-Mu, Engkau sendiri yang berkenan mendengarkan dan mengabulkannya. Karena hanya kepada-Mu pula segalanya kami percayakan. Hanya kepada-Mu pula segalanya kami persembahkan, yaitu rencana, usaha dan penyelenggaraan pendidikan di SDK Santo Fransiskus Lawang ini. Semoga hanya dalam nama-Mu pula semuanya dapat berjalan dan terselenggara. Bimbinglah dan tuntunlah kami hanya kepada yang baik dan membangun. Bebaskanlah kami dari segala cobaan dan mara bahaya. Bawalah kami ke dalam sukacita sejati. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian dan keluarga kita masing-masing, para orang tua kita, serta segala niat baik rencana yang telah dilaksanakan sedemikian rupa di SDK Santo Fransiskus ini sungguh-sungguh dilindungi, dibimbing dan dinaungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian ibadat kita dalam rangka pembukaan tahun pelajaran 2020-2021 telah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita hidup dalam damai dan belas kasih Tuhan. Amin. Kita lanjutkan dengan lagu